Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah menghabiskan miliaran ringgit untuk mengakuisisi beberapa aset pertahanan, seperti kapal tempur, kapal misil, dan pesawat tempur ringan untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Mohamad Khaled Nordin menyatakan bahwa Angkatan Laut Malaysia diperkirakan akan menerima kapal pertama dari 3 kapal LMS yang dipesan dari Turki pada bulan Oktober 2027. Kapal LMS kedua dan ketiga diperkirakan akan dikirim ke RMN pada bulan November dan Desember 2027. Ketiga LMS ini yang didasarkan pada desain korvet kelas ADA dilaporkan bernilai 2,5 miliar ringgit Malaysia. Sedangkan untuk LCS, ia menyebutkan bahwa LCS pertama, Maharaja Lela, diharapkan akan diserahkan kepada RMN pada Agustus 2026 setelah selesainya uji penerimaan pelabuhan dan uji penerimaan laut. Menhan menyadari adanya ketegangan di Laut Cina Selatan, tumpang tindih, klaim, dan dinamika di wilayah tersebut, sehingga ini adalah salah satu aset yang berhasil Malaysia peroleh dan insya Allah akan membantu. Mohamad Khaled menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di Pentalk, di mana ia menyoroti pencapaian kementerian dan negara-negara bagian yang dipimpin oleh para pemimpin UMNO sehubungan dengan Majelis Umum UMNO 2024. Kapal LCS kelas Maharaja Lela pertama milik RMN telah diluncurkan dengan sukses pada tanggal 23 Mei lalu. Pembangunan kapal LCS-1 Maharaja Lela berjalan sesuai dengan jadwal dan peluncurannya telah dilaksanakan pada bulan lalu sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Pembangunan 4 LCS lainnya juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kelima kapal LCS yang dimiliki oleh RMN bernilai 11,2 miliar ringgit Malaysia. Sementara itu, pada bulan Mei 2023, Malaysia dan Korea Aerospace Industry menandatangani kontrak senilai hampir 4 miliar ringgit Malaysia untuk akuisisi 18 pesawat tempur ringan FA-50 Block 20 yang kemudian disebut sebagai FA-50M Malaysia. Batch pertama dari 4 pesawat tempur ringan FA-50M Malaysia diharapkan akan diterima oleh Angkatan Udara Malaysia pada bulan Oktober 2026, dengan pesawat yang tersisa akan dikirimkan secara bertahap setelahnya. Kontrak pengadaan 18 pesawat tempur ringan FA-50M dari KAI berjalan dengan lancar, dengan progres perakitan pesawat-pesawat ini mencapai 37% pada akhir Juli. Menurut sumber-sumber yang berbicara dengan Defense Security Asia, kemajuan perakitan diperkirakan akan meningkat menjadi 39% pada akhir Agustus. Pesawat tempur ringan FA-50M dari RMAF merupakan varian FA-50M yang paling modern dan mumpuni dibandingkan dengan pesawat tempur ringan FA-50M yang diakuisisi oleh negara-negara lain, termasuk Korea Selatan dan beberapa negara Asia Tenggara. Malaysia juga diperkirakan akan memulai menerima pesawat patroli maritim ATR-72 MPA pada tahun 2026 untuk lebih memperkuat pengawasan maritim negara itu, khususnya di Laut Cina Selatan. Sebagai negara maritim, kebutuhan akan pesawat patroli maritim untuk memantau perairan negara yang luas sangat mendesak, terutama dengan kedaulatan negara di Laut Cina Selatan yang terancam oleh serbuan kapal-kapal Cina. Kementerian Pertahanan dan Leonardo, produsen ATR-72 MPA, menandatangani perjanjian pengadaan 2 pesawat senilai lebih dari 700 juta ringgit Malaysia selama pameran 5 2023 di Langkawi pada bulan Mei lalu. Di bawah program CAP 55 Angkatan Udara Malaysia, negara ini berencana untuk mengakuisisi setidaknya 6 pesawat patroli maritim dengan akuisisi yang mencakup beberapa rencana Malaysia. 2 dari pesawat patroli maritim ini telah diakuisisi di bawah rencana Malaysia ke-12 pada tahun 2021 hingga 2025, dan 4 sisanya
akan diakuisisi di bawah dua rencana pengembangan 5 tahun berikutnya.